بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin, muslimat, as-shaimin, as-shaimat, pemirsa Midik TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan dan bulan kasih sayang yang disediakan Allah kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar ketika Nabi sebelum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menjadi umat Rasulullah, itu disebabkan tidak ada lain karena di bulan Ramadan ini penuh rahmah, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Hadirin pemirsa Midik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmah, maghfirah, dan berkah serta ampunan yang diberikan Allah kepada kita umat Islam yang menunaikan ibadah puasa ini, sehingga bulan puasa Ramadan menjadi bulan momentum bagi kita semua untuk melaksanakan ibadah dengan iman dan ihtisaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi penebus dari dosa-dosa kita selama 11 bulan yang telah kita lalui. Hikmah dari bulan Ramadan ini pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Sesungguhnya umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi 5 perkara yang sungguh tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa dari 5 ini? Yang pertama adalah idza kana awwalu lailatin min ramadhana yanzurullahu alaihim birrahmati. Idza nadarallahu ilaihi birrahmati lam yu'adzibhu abadan. Yang pertama, bahwasanya ketika awal bulan Ramadan Allah memandang umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kasih sayang. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang umatnya ini dengan penuh kasih sayang, maka sungguh Allah tidak akan pernah menyiksanya selamanya. Yang kedua, dari hikmah bulan Ramadan ini adalah inna raihatu afwahihim atyabu indallahi min rihil miski. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu bagi Allah itu lebih harum daripada bau misik. Padahal kita tahu bahwasanya harum dan bau busuk itu adalah 2 hal yang berbeda. Tetapi sungguh Allah, karena begitu sayang, begitu menghormati orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, sehingga menganggap bau kecut dan bau busuk mulut seseorang yang melaksanakan ibadah puasa itu dianggap lebih harum daripada bau misik. Yang ketiga, dari hikmah bulan suci Ramadan ini, kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah annal malaikata tastaghfiru ilaihim kulla yaumin wa lailatin. Sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memohonkan ampun untuk orang yang berpuasa itu setiap hari dan setiap malam. Tentu ketika malaikat Allah telah memohonkan ampun untuk kita semua yang menunaikan ibadah puasa, masihkah ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawabannya adalah
pasti ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ibadah puasa kita laksanakan dengan penuh keimanan dan ihtisaban karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat dari hikmah puasa bulan suci Ramadan ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaqulu jannatahu, berfirman terhadap surganya, ista'iddi wa tazayyani, bersiap-siaplah kalian dan berhiaslah kalian li ibadi, untuk menyambut umatku. Ausaka ayyastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Karena mereka yang sedang berpuasa di bulan Ramadan itu melakukan dengan susah payah ketika berpuasa di dunia. Oleh karenanya aku mempersiapkannya kalian sebagai kalian surgaku, untuk mempersiapkan diri menyambut hamba-hambaku demi kemuliaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari hikmah puasa Ramadan adalah bahwasanya idza kana akhiru lailati min syahri ramadhana ghafarallahu dunubahu jami'an. Inilah puncak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, bahwa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Maka wajar ketika akhir bulan suci Ramadan kita menghadapi hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya adalah kembali kepada kesucian. Karena kita kembali kepada kesucian, maka orang yang puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan lain kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ceramah singkat ini mudah-mudahan bermanfaat baik untuk kami pribadi dan untuk kita semua. Saya akhiri, Allahu yawfiquna wa yarda, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.